sidang hari ini. Saya Christopher sebagai moderator. Pada saat ini mempersilakan peserta mempresentasikan karyanya. Silakan Yeda dan Anhar. Ya, bentar. Ya. Apakah aman? Aman nggak? Aman? Halo, cek. Aman, Har. Oke. Belum? Ya, udah. Oke, sip. Oke, akan saya mulai. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan teman-teman sekalian yang telah memperkenankan kami. Saya Muhammad Anhar Tamim dengan Yeda Christian Manggala untuk mempresentasikan hasil laporan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Analisis Kausalitas pada Prokrastinasi Akademik Siswa SMAN 7 Banjarmasin. Pertama-tama saya akan menyebutkan poin-poin pembahasan dalam presentasi ini. Yang pertama adalah latar belakang, perumusan dan tujuan, kemudian metodologi penelitian, dan yang terakhir yang paling utama yaitu hasil penelitian. Dimulai dari belakang, kita sebagai siswa sekolah mempunyai tujuan terakhir yang pasti yaitu kelulusan. Tentunya kita sebagai siswa yang menginginkan kesuksesan akan mendambakan sebuah kelulusan yang terbaik. Tetapi kita hidup di mana hukum sebab akibat berlaku. Untuk mendapatkan akibat yang kita inginkan, maka kita perlu sebab tertentu. Maka dari itu untuk mendapatkan kelulusan yang terbaik, maka kita perlu nilai yang terbaik. Dan untuk mendapatkan nilai yang terbaik, maka kita perlu belajar yang terbaik. Tetapi sangat disayangkan, masih banyak siswa-siswi yang kesulitan dalam belajarnya dan tidak sedikit yang bermalas-malasan, terlalu santai, terlalu banyak bermain, tidak serius, dan lain sebagainya. Nah, salah satu bentuk ketidakseriusan yang mungkin salah satu bentuk yang terbesar yaitu adalah penundaan terhadap tugas. Nah, di psikologi terdapat istilah untuk penundaan ini, yaitu istilahnya adalah prokrastinasi. Jadi, prokrastinasi adalah suatu tendensi atau kecenderungan untuk menunda dalam memulai, melaksanakan, dan mengakhiri suatu aktivitas atau pekerjaan. Nah, kalau prokrastinasi yang terjadi di sekitar kita, para pelajar di lingkungan pendidikan atau akademik, itu disebut dengan prokrastinasi akademik. Dan yang berperan sebagai prokrastinator atau orang yang melakukan prokrastinasi tentunya ya para pelajar. Ya, yang mana tindakan tersebut biasanya berhubungan dengan tugas-tugas pembelajaran. Selanjutnya adalah rumusan dan tujuan. Ya, bagian ini akan dibacakan oleh Yeda Christian Manggala. Ya, perkenankan, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan dari Anhar. Jadi di sini saya akan membahas 2 poin, yaitu rumusan dan tujuan. Lalu saya akan melanjutkan tentang metodologi penelitian. Pertama, rumusan dan tujuan. Jadi kami memiliki 2 rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana sebab dan akibat dari tindakan prokrastinasi akademik yang dilakukan para siswa SMA Negeri 7 Banjarmasin. 2. Bagaimana cara mencegah terjadinya tindakan prokrastinasi akademik. Selanjutnya adalah tujuan penelitian kami. Tujuan kami pastinya ada 2, yaitu menjawab dari rumusan masalah, yaitu 1. Untuk mengetahui sebab dan akibat dari tindakan prokrastinasi akademik yang dilakukan para siswa SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kedua, untuk mengetahui cara mencegah terjadinya tindakan prokrastinasi akademik. Slide selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode deskriptif, di mana kami menggambarkan suatu objek penelitian secara lengkap berdasarkan hasil olahan data penelitian kami. Kemudian dalam penelitian ini, kami menggunakan 2 teknik penelitian, yaitu teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data. Pada teknik pengumpulan data, kami menggunakan angket.
Jadi kami membuat angket yang berisi 16 pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah. Dan angket tersebut kami sebarkan ke 3 kelas, yaitu kelas 12 MIPA 1, 12 MIPA 2, dan 12 MIPA 3. Sehingga siswa-siswi tersebutlah yang berperan menjadi responden dalam penelitian kami. Selanjutnya, teknik pengolahan data. Kami menggunakan teknik analisis data. Teknik analisis data adalah suatu cara atau metode untuk mengolah sebuah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami. Itulah metodologi yang kami gunakan. Slide selanjutnya. Ini adalah presentasi responden penelitian kami. Pertama adalah 11 MIPA 1 sebanyak 5%, 12 MIPA 2 sebanyak 2%, 12 MIPA 3 sebanyak 30%. Selanjutnya beralih ke Muhammad Anhar Tamim. Ya, jadi kita sampai ke bagian hasil penelitian. Di mana bagian ini saya akan membahas sebab dan akibat dari prokrastinasi akademik. Pertama saya akan mulai dari penyebabnya dulu. Jadi penyebab dari prokrastinasi akademik itu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Saya akan mulai dari faktor internal. Jadi faktor internal, jadi berarti kan faktor yang berasal dari dalam diri. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu adalah karakteristik individu yang meliputi motivasi, suasana hati, dan keadaan fisik. Saya akan bahas satu persatu. Jadi kita tentunya memiliki motivasi dalam mengerjakan suatu tugas. Ya, motivasi kita bisa untuk mendapatkan nilai, ilmu, atau lain sebagainya. Jadi orang yang tidak memiliki motivasi dalam mengerjakan tugas, pastinya akan cenderung untuk melakukan tindakan menunda-nunda atau prokrastinasi ini. Kenapa? Ya, karena ia tidak memiliki motivasi, minat, atau rasa ketertarikan terhadap suatu tugas. Jadi, ia enggan untuk mengerjakannya dengan segera, sehingga ia akan menundanya, ya menunda mungkin hingga motivasi untuk mengerjakan tugas itu muncul. Jadi, orang akan mengerjakan suatu tugas tanpa menunda-nunda ketika terdapat motivasi dalam dirinya untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan segera. Contoh, misalnya, seorang guru memberikan cita tugas, terus misalnya guru tersebut bilang, 10 orang pertama yang mengumpulkan tugas duluan, masing-masing akan dapat hadiah uang tunai 1 juta. Nah, bisa begitu. Nah, dengan demikian kita pastinya akan berkompetisi, berlomba-lomba untuk mengerjakan tugas tersebut dengan segera tanpa menunda-nunda. Karena apa? Ya, karena kita memiliki motivasi untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan segera. Apa motivasinya? Ya, motivasinya untuk mendapatkan uang tersebut. Kemudian adalah suasana hati atau mood. Berbicara tentang mood dalam psikologi, mood adalah suatu bentuk keadaan emosional di mana mood atau suasana hati dapat mempengaruhi setiap tindakan kita yang kita lakukan. Dan biasanya mood dibagi menjadi 2 ya, yaitu good mood, ya mood yang baik, yang bagus, dan bad mood, mood yang jelek atau buruk. Nah, keadaan bad mood inilah yang dapat berdampak buruk pada kita. Dalam kasus ini, bad mood dapat mempengaruhi pandangan kita terhadap tugas. Seseorang dengan suasana hati yang tidak sesuai atau bad mood, yang jelek, akan cenderung menunda-nunda suatu pengerjaan tugas. Kenapa? Karena ia akan berpikir bahwa moodnya itu lagi jelek, lagi bad mood, lagi tidak sesuai untuk mengerjakan tugas. Jadi, ia enggan untuk mengerjakan tugas tersebut. Sehingga terjadilah prokrastinasi. Dan juga ia mungkin berpikir akan mengerjakan tugasnya ketika mood jeleknya itu telah hilang. Kemudian yang terakhir adalah keadaan fisik. Jadi, keadaan fisik seorang juga dapat dipertimbangkan sebagai pemicu dari prokrastinasi akademik. Ya, seorang yang kelelahan atau sakit itu akan cenderung menunda-nunda satu pengerjaan tugas. Ya karena dia lelah atau sakit. Nah, jadi, seorang tersebut akan berpikir untuk mengerjakan tugasnya ketika kondisinya sudah sehat atau kembali prima. Gitu. Selanjutnya, kita beralih ke faktor eksternal, ya faktor yang berasal dari luar diri. Dalam hal ini adalah karakteristik tugas, seperti tuntutan tugas, kuantitas tugas, dan tingkat kesulitan tugas. Pertama adalah tuntutan tugas. Jadi tuntutan tugas berpengaruh terhadap terjadinya prokrastinasi akademik. Maksudnya bagaimana tuntutan yang seperti apa? Ya, tuntutan, deadline, pengumpulan. Misalnya begini. Ketika kita memiliki suatu tugas dengan deadline yang pendek, artinya kita dituntut untuk mengerjakan tugas tersebut dengan sesegera mungkin, tanpa menunda-nunda yang pastinya. Jadi, seseorang yang memiliki tugas dengan deadline yang panjang,
akan cenderung menunda-nunda pengerjaan tugas tersebut. Kenapa? Ya karena orang tersebut merasa tenang dengan waktu yang lenggang, waktu yang panjang, dan ia berpikir dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang singkat. Kemudian adalah kuantitas tugas, ya jumlah tugas atau banyaknya tugas. Kuantitas pada tugas itu cukup berpengaruh terhadap terjadinya prokrastinasi akademik. Karena misalnya ketika tugas yang dimiliki berjumlah banyak, seseorang akan cenderung menjadi malas. Ya pasti kan beberapa dari kita ya kalau lihat tugas banyak itu muncul atau timbul rasa-rasa malas seperti itu. Nah, sehingga rasa malas yang muncul itu dapat menguasai kita ya, yang mengakibatkan tugas kita itu tertunda. Dan yang terakhir adalah tingkat kesulitan tugas. Tugas yang sulit dan sukar dipahami akan menyebabkan seseorang cenderung menunda tugas tersebut. Kenapa ya? Karena seseorang itu mungkin menundanya ya karena masih belum paham dan kesulitan, jadi ia menundanya untuk memahami tugas tersebut. Ya bisa dengan belajar atau juga seorang tersebut menunggu apa? Ya menunggu jawaban dari teman-temannya yang paham dan menyelesaikan tugas tersebut. Jadi itulah beberapa penyebab dari prokrastinasi akademik. Dan setelah dianalisa, diamati, dan dibandingkan berdasarkan tanggapan para responden dalam penelitian ini, ternyata diketahui bahwa karakteristik tugas cenderung menjadi faktor penyebab utama prokrastinasi akademik siswa SMA N7 Banjarmasin dibandingkan dengan karakteristik individu. Nanti kita akan beralih ke akibat dari prokrastinasi akademik. Ini ada dua, saya akan bahas dari yang pertama dulu. Prokrastinasi akademik berakibat pada diri secara psikis, yaitu yang pertama timbulnya rasa cemas, gelisah, menyesal. Jadi ketika para siswa melakukan prokrastinasi akademik, mereka merasa ketidaknyamanan pada diri mereka. Ya karena prokrastinasi terhadap tugas membuat mereka cemas dan gelisah, ya bisa karena deadline tugas yang mepet, atau muncul perasaan terkejut yang disertai gelisah karena tidak menyangka tugas memiliki tidak dapat diselesaikan dengan singkat. Ya, karena yang pada awalnya ia menganggap tugasnya memiliki deadline yang panjang, yang lenggang, lalu ia merasa tenang, lega, dan ia merasa tugas tersebut dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Ya, namun pada kenyataannya sangat disayangkan dia tidak mampu sehingga dirinya merasa cemas dan gelisah. Itu. Dan perasaan ketika terlambat mengumpulkan tugas, terlebih jika terdapat sanksi atau hukuman pada tugas tersebut, seperti tugas yang tidak terima atau pengurangan nilai jika melalui deadline, itu. Atau perasaan takut yang muncul jika tugas tidak terselesaikan dan lain sebagainya. Sehingga mereka menyesal dengan perbuatan-perbuatannya tersebut. Hal-hal seperti itulah yang menghantui diri mereka sehingga menimbulkan pada diri mereka perasaan cemas, gelisah, menyesal, bahkan depresi. Kemudian yang kedua adalah terbentuknya kebiasaan diri yang buruk dalam belajar. Nah, jika prokrastinasi akademik sudah menjadi kebiasaan, maka akan berakibatkan terbentuknya suatu kebiasaan dalam diri, kebiasaan buruk dalam belajar dalam diri. Dalam penelitian ini, ternyata diketahui bahwa hampir seluruh responden setuju bahwa terbentuknya kebiasaan diri yang buruk dalam belajar ini merupakan salah satu akibat dari prokrastinasi akademik. Tentunya ini adalah hal yang memprihatinkan karena para siswa mengetahui bahwa prokrastinasi adalah tindakan yang buruk. Tapi sangat disayangkan masih ada dari mereka yang tetap melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan gairah dalam mengerjakan tugas karena mengejar deadline. Karena ketika mengejar deadline, motivasi, minat, atau gairah dalam mengerjakan tugas akan meningkat drastis. Rasa malas, mood yang jelek, dan hal yang tidak penting lainnya yang merupakan pemicu dari prokrastinasi akan langsung sepenuhnya hilang. Kenapa? Ya karena kesadaran akan deadline yang sangat mepet. Tentunya peningkatan motivasi tersebut diiringi dengan rasa cemas, gelisah, dan menyesal, serta proses pengerjaannya akan terburu-buru yang memungkinkan hasil yang tidak maksimal untuk tugas tersebut. Kemudian yang kedua yaitu prokrastinasi akademik berakibat pada tugas. Ini pertama, tugas tidak terselesaikan, tugas yang dihasilkan tidak maksimal, dan terakhir pengumpulan tugas terlambat. Jadi yang namanya prokrastinasi artinya menunda-nunda, ya pastinya merupakan tindakan yang membuang-buang waktu. Prokrastinasi pada tugas akan membuang waktu pengumpulan, sehingga tugas yang ditunda-tunda itu memungkinkan akan tidak terselesaikan dan terlambat dalam pengumpulannya.
karena waktu yang tidak cukup akibat tindakan prokrastinasi. Atau juga tugas yang dikerjakan hasilnya tidak memuaskan dan tidak maksimal karena waktu yang mepet akibat tindakan prokrastinasi. Itulah beberapa akibat dari prokrastinasi akademik. Nah, setelah diamati, dianalisa dan dibandingkan, ternyata diketahui bahwa akibat terbesar yang dirasakan para siswa adalah rasa cemas dan gelisah. Lalu itu kita beralih ke hasil penelitian yang kedua, yaitu pencegahan prokrastinasi akademik. Jadi berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan sebagai pencegahan prokrastinasi akademik. Pencegahan dapat dilakukan dari dua segi, pertama segi diri sendiri dan segi tugas. Saya akan bahas dari segi diri sendiri terlebih dahulu. Yang pertama adalah visualisasi. Visualisasi, apa maksudnya visualisasi? Jadi ketika kita menyadari bahwa kita ini sedang menunda-nunda suatu tugas atau kita ini sedang melakukan prokrastinasi akademik, maka kita coba pikirkan dan imajinasikan bagaimana rasanya jika tugas tersebut telah selesai. Nah, cobalah memperkuat imajinasi bagaimana rasanya, keadaannya, suasananya jika tugas tersebut terselesaikan. Dengan kata lain, kita memvisualisasikan kondisi kita setelah menyelesaikan tugas, yaitu yang pastinya kan kalau tugas selesai, terdapat rasa lega, nyaman, tenang, beban hilang, dan manfaat lainnya ketika semuanya telah berakhir. Kemudian yang kedua adalah pembagian. Pembagian apa maksudnya? Jadi misalnya begini, jika kita memiliki tugas sekolah dengan jangka waktu 10 hari, dan kita tahu ketidakmampuan kita untuk mengerjakan tugas tersebut dalam waktu singkat, maka kita perlu membagi atau mencicil tugas ini agar tidak terlalu sulit untuk dikerjakan. Seperti kita mencicil tugas tersebut secara berturut per hari mungkin sampai hari pengumpulannya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bertindak. Nah, ya, walaupun dua pencegahan tadi dilakukan, itu akan sia-sia kalau kita tidak bertindak. Jadi bertindak adalah hal yang penting. Nah, bertindak berarti kita memaksakan diri untuk segera mengerjakan suatu tugas tanpa menunda-nunda. Memaksa diri dengan berusaha memberikan motivasi dan semangat pada diri sendiri. Contohnya kalimat yang bisa kita gunakan untuk menyemangati diri sendiri. Ya seperti, ayo semangat, pasti bisa, ayo yuk bisa yuk, dan sebagainya. Nah, kita terus ucapkan kalimat ini pada diri kita sendiri dan hilangkan kata-kata ntar deh atau nanti deh. Hasilnya kita akan merasa sulit untuk melakukan prokrastinasi akademik. Kemudian yang keempat adalah jaga kesehatan. Ya. Walaupun 3 pencegahan tadi sudah dilakukan, akan percuma kalau badan kita sakit, tidak enak, atau kelelahan. Ya, jadi dengan menjaga kesehatan, tubuh akan menjadi kuat, tidak mudah sakit, dan tidak mudah lelah. Selanjutnya adalah pencegahan dari segi tugas. Yang pertama adalah memperpendek deadline pengumpulan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa dengan deadline yang terlalu lama atau panjang menyebabkan para siswa cenderung melakukan prokrastinasi. Sehingga dengan memperpendek deadline pengumpulan dapat mencegah tindakan prokrastinasi akademik. Seperti itu. Yang kedua adalah mengurangi kuantitas tugas. Ya, jadi dengan jumlah tugas yang terlalu banyak kan membuat seseorang menjadi malas sehingga menunda-nunda tugas tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menyesuaikan tingkat kesulitan tugas. Jadi seperti yang kita telah ketahui juga bahwa tingkat kesulitan tugas itu berpengaruh terhadap terjadinya prokrastinasi akademik. Jadi dengan menyesuaikannya dapat dipertimbangkan sebagai langkah pencegahan prokrastinasi akademik. Kemudian yang keempat adalah memberi sanksi atau hukuman. Ya misalnya kayak kalau terlambat mengerjakan dapat pengurangan nilai atau tugasnya tidak terima atau lain sebagainya. Dan yang terakhir yang kelima memberi penghargaan. Ya pemberian penghargaan seperti tambahan nilai bagi siswa yang berhasil mengumpulkan tugas dengan cepat atau hadiah yang lainnya sehingga hal ini akan meningkatkan motivasi para siswa untuk segera mungkin menyelesaikan tugas tersebut tanpa menunda-nundanya. Jadi itulah sekian dari kami pembahasan yang kami sampaikan dalam presentasi ini. Selanjutnya adalah apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Anhar dan Yeda atas presentasinya yang sangat bagus. Jadi saya sebagai penguji mau bertanya, kalian kan tadi hanya melakukan pengamatan khusus pada siswa saja. Jadi apakah prokrastinasi yang dilakukan siswa ini hanya berpengaruh terhadap diri dan akademik siswanya itu saja, atau ada juga berpengaruh terhadap hal lain, atau bahkan juga ada berpengaruh ke orang lain?
Terima kasih, itu saja. Oke. Jadi pertanyaannya, saya diskusi dulu sama Eda. Pertanyaannya apa Maaf, tadi? bisa minta ulang. Oke. Jadi kan prokrastinasi ini tadi berpengaruhnya terhadap psikis diri dan akademik siswa. Jadi apakah ada juga pengaruh terhadap hal lain atau bahkan ada berpengaruh terhadap orang lain juga? Nah, jadi namanya prokrastinasi akademik pastinya kan akan berpengaruh terhadap diri sendiri kita. Jadi apakah berpeluang untuk berpengaruh juga terhadap orang lain? Ya mungkin saya misalnya Yeda malas ngerjain tugas, terus Yeda membawai Agi misalnya. Nah, itu bisa juga berpengaruh dengan orang lain. Atau juga misalnya karena kita melakukan prokrastinasi, kita ya seperti itulah. Dari kamu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Maaf apabila jawabannya tidak memuaskan. Tidak apa-apa. Saya, Christopher, Ibu boleh ya, Chris? Mana Chris? Oh, Bu. Tidak ada pertanyaan gimana? Anhar sama Yeda kok kenapa kalian tidak menyelesaikan katanya di awal-awal? Kenapa ya? Kalau di awal-awal kan kalian bisa ditampilkan waktu kita uji offline kemarin, katanya bagus banget. Ya, karena itu kan yang diperlukan tuh, katanya kalian kan menjawab permasalahan yang terjadi dengan guru, dengan kalian sendiri gitu kan. Ya kan, jadi sebagai guru itu kita bisa koreksi diri gitu kan. Oh ternyata kalau memberi tugas ke siswa itu seperti ini. Nah itu kan kemudian dari siswa juga ada koreksi gitu kan. Nah kok baru sekarang sih selesainya? Ada masalah apa kemarin? Itu prokrastinasi. Iya, bagus banget katanya itu. Nanya apa ya, lengkap banget penjelasan kamu, kalian berdua menguasai sekali gitu ya. Seandainya kemarin itu ya ditampilkan di offline itu ya, bagus banget ini. Aduh ya, Anhar. Gimana ya, nanya apa Ibu ya? Bingung Ibu. Begitu luar biasa gitu ya. Jadi sebenarnya itu bermuara dari mana sih? Dasarnya itu dari mana kalian jadi memilih prokrastinasi sebagai dari mana gitu? Dari kegelisahan pribadi atau dari mana gitu? Ya, sebenarnya sih saya nemu topik prokrastinasi ini pas saya lagi nonton YouTube, terus di rekomendasi YouTube saya ada muncul tentang prokrastinasi ini, kayak orang membahas tentang prokrastinasi, terus saya cari kan prokrastinasi ini apa, ya ternyata saya tertarik karena ini kayak berhubungan sama keadaan saya kan, saya juga sering melakukan penundaan-penundaan ini kan, prokrastinasi ini. Jadi pas selang beberapa waktu, pas ada mulai nih proyek KTI ini, kepikiran sama saya, kenapa nggak buat tentang topik prokrastinasi, kan pasti akan menarik gitu. Iya. Sangat menarik itu Anhar, sangat luar biasa menarik. Jadi Ibu pribadi pun tertarik dengan cara kalian mencari datanya, cara kamu menjelaskan. Jadi sebabnya prokrastinasi itu apa, akibatnya apa, yang harus dilakukan itu apa. Nah, seandainya itu di awal kemarin ya, aduh Anhar sama Yeda, aduh bagus banget ini KTI-nya. Nanti kalau misalnya ada yang guru mau meminta kamu ulang, nanti Ibu ceritakanlah dengan teman-teman. Kalau mereka mau kamu ulang, direkam ulang, berarti kalian nanti akan uji di sekolah ulang. Ya, nggak apa-apa. Nanti dikasih bonus kan, kejaran nanti bonus. Nanti Ibu bilang sama teman-teman. Oke. Makasih ya Anhar ya. Keren itu KTI-nya. Terima kasih kembali, Bu. Ya, makasih Yeda. Ibu kembalikan ke Chris. Nggak ada pertanyaan Chris, bagus banget. Oke Bu. Demikian presentasi dari Anhar dan Yeda.
Saya Christopher sebagai moderator menutup sesi 1 ini dan dilanjutkan untuk sesi 2.